Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Fadli SSI MPD selaku dosen mata kuliah komunikasi interpersonal. Dan perkenalkan, nama saya Risnayanti. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi eksternal atau external communication adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian publik. Tujuan dilakukannya strategi ini untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Kendati demikian, perusahaan eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Adapun manfaat komunikasi eksternal ada dua, yaitu membentuk persepsi publik dan menjangkau pelanggan baru. Membentuk persepsi publik selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya, bahkan merekomendasikan kepada orang tersebut. Manfaat kedua yaitu menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dapat menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui, di era yang sudah modern ini semuanya dapat dilakukan melalui internet. Nah, dalam melakukan strategi ini kami bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar, direct message atau bahkan komunitas. Adapun jenis dari komunikasi eksternal ada 5. Yang pertama adalah website. Website seringkali kita gunakan atau identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua, live event. Live event atau seminar ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab dalam sebuah konferensi pastinya kamu akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha, investor hingga pelanggan. Yang ketiga adalah newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Lebih dari itu, newsletter juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra perusahaan serta komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Ketika ada orang yang berkomentar di postinganmu, kamu bisa membalasnya dengan memberikan informasi yang diperlukan. Melalui hal ini, perlahan-lahan citra perusahaanmu akan baik di mata pelanggan. Yang kelima adalah press release. Press release masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kamu bisa membuat press release dan diterbitkan di media-media terutama media ternama dan terpercaya. Dengan begitu orang-orang akan mengetahui mengenai perkembangan perusahaanmu. Baiklah, sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hasriana. Perkenalkan, nama saya Hasriana.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Risnayanti. Langsung saja, contoh komunikasi eksternal. 1. Jumpa pers. Jumpa pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan pers. Umumnya, perusahaan mengadakan jumpa pers dengan berbagai tujuan, mulai dari menginformasikan suatu hal hingga mengenalkan produk, merek, atau layanannya kepada publik. 2. Pameran. Komunikasi ini dilakukan dengan menyampaikan ide atau gagasan karya lewat seni. Harapannya, ketika penyelenggara pameran, ide tersebut bisa dilihat, dipahami, serta diapresiasikan oleh masyarakat. Biasanya, pameran dilaksanakan di tempat yang paling banyak pengunjungnya, sehingga mudah diakses dan didatangi pengunjung, baik masyarakat luas, pihak media, ataupun konsumen. 3. Publikasi. Perusahaan sering menggunakan publikasi ketika melakukan komunikasi eksternal. Publikasi ini bisa diartikan sebagai pengumuman atau penerbitan suatu hal. Dalam praktiknya, publikasi dapat berupa majalah, poster, brosur, atau lainnya. Misalnya, perusahaan melakukan publikasi di media massa untuk mengenalkan program merek, produk, atau layanan perusahaan kepada publik. 4. Siaran di media elektronik. Komunikasi eksternal bisa dilaksanakan oleh perusahaan lewat siaran di media elektronik. Misalnya, dengan mengadakan jumpa pers yang kemudian diliput media dan disiarkan atau mengiklankan produk di televisi atau radio. Yang terakhir yaitu bakti sosial. Contoh komunikasi eksternal lainnya ialah bakti sosial. Selain meningkatkan rasa kepedulian, program bakti sosial juga bisa mendekatkan perusahaan kepada masyarakat. Nah, itu saja materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.